Suamiku tega usir aku dan anakku karena hasutan ibu mertua. Buat yang sudah subscribe, semoga rezekinya lancar ya. Namaku Naura. Kehidupanku dengan Mas Fajar suamiku dimulai seperti mimpi indah yang akhirnya berubah menjadi mimpi buruk. Kami telah menikah selama 5 tahun. Saat itu, aku merasa hidupku telah sempurna, hingga kenyataan pahit menghancurkan segalanya. Aku terpaksa melepaskan pernikahanku yang awalnya begitu indah. Kisah ini bukan hanya tentang cinta yang kandas, tapi juga tentang bagaimana aku bertahan, bangkit, dan menemukan kekuatan dalam diriku sendiri. Aku dan Mas Fajar bertemu untuk pertama kalinya di kampus. Pada saat itu, aku tidak menyangka bahwa perkenalan singkat kami akan membawa kami ke tahap yang lebih dalam. Mas Fajar bukan tipe pria yang menonjol di tengah keramaian. Ia pendiam, sederhana, namun punya caranya menghargai sesuatu, terutama diriku, yang menarik perhatianku. Kami mulai sering bertemu di perpustakaan, mengerjakan tugas bersama, dan perlahan, hubungan kami berkembang. Tak ada drama berlebihan, tak ada gesekan yang berarti selama kami bersama. Hubungan kami penuh dengan kasih sayang dan pengertian. Mas Fajar selalu ada untukku saat aku merasa lelah dengan tugas kuliah, atau ketika aku merasa stres menghadapi ujian. Dia pendengar yang baik, selalu memberiku dorongan untuk selalu semangat. Sebaliknya, aku juga selalu berusaha mendukungnya di saat-saat sulitnya. Mas Fajar adalah pribadi yang pekerja keras dan cenderung memendam masalahnya sendiri. Tapi aku bisa merasakan bebannya dan selalu berusaha meringankannya. Setelah lulus, aku mendapat pekerjaan sebagai public relation, macane public relation, di sebuah perusahaan pemasaran properti. Pekerjaanku menuntutku untuk bertemu dengan banyak orang, menjalin relasi, dan selalu terlihat profesional. Meski begitu, aku selalu berusaha menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan hubungan kami. Mas Fajar, di sisi lain, bekerja sebagai admin di perusahaan transportasi. Meskipun pekerjaannya terlihat biasa, aku tahu betapa kerasnya dia berusaha, dan aku bangga padanya. Kami saling mendukung di setiap langkah. Di malam-malam lelah setelah bekerja, kami saling berbagi cerita, tawa, dan impian. Salah satu impian terbesar kami adalah memiliki rumah sendiri, tempat kami bisa memulai hidup baru bersama. Kami mulai menabung, mempersiapkan segala hal, dan akhirnya merasa cukup stabil secara finansial untuk melangkah ke jenjang yang lebih serius. Pernikahan. Pernikahan kami bukan hanya tentang kami berdua. Keluarga kami juga turut berperan, terutama ibunya Mas Fajar. Sebagai anak laki-laki satu-satunya, Mas Fajar adalah kebanggaan keluarganya. Ibunya, terutama, selalu menginginkan yang terbaik untuknya. Itu termasuk merencanakan pernikahan yang meriah, sebuah pesta besar untuk merayakan momen penting ini. Meskipun aku dan Mas Fajar lebih menginginkan acara yang sederhana, kami menghormati keinginan ibunya. Karena ibunya ingin menunjukkan kepada semua orang bahwa anak mereka, Mas Fajar, adalah seorang yang sudah sangat mapan dalam hal finansial. Mas Fajar, kamu tahu maksud ibu membuat acara ini meriah. Itu karena ibu ingin menunjukkan ke semua orang bahwa kamu itu pria yang mapan, Jar, kata ibunya saat sambil memakaikan peci hitam di kepala Mas Fajar. Hari itu, aku berdiri di samping Mas Fajar dengan gaun putih sederhana, yang mencerminkan harapanku akan kebersamaan kami yang tulus. Di hadapan penghulu, suara Mas Fajar terdengar lantang dan mantap saat ia mengucapkan ijab kabul. Di matanya, aku bisa melihat keyakinan dan cinta yang begitu besar. Saat tangannya menggenggam tanganku setelah sah, aku merasa seperti seluruh dunia tersenyum kepada kami. Di bawah gemuruh doa dari keluarga dan kerabat, aku percaya bahwa inilah awal dari segalanya. Sebuah janji yang akan mengikat kami untuk selamanya. Rumah tangga kami dimulai dengan kebahagiaan yang sederhana. Setelah pernikahan, kami pindah ke rumah kecil yang kami dapatkan dengan harga khusus dari kantorku. Rumah berukuran 4x6 itu menjadi tempat kami memulai mimpi baru. Setiap hari kami merencanakan hal-hal kecil, seperti membeli perabotan, mengecat dinding, dan membayangkan masa depan kami bersama.
Setiap malam kami duduk bersama, merencanakan masa depan yang penuh cinta dan tawa. Namun, meskipun semua tampak sempurna dari luar, ada satu hal yang selalu terasa sedikit tidak nyaman. Peran keluarga Mas Fajar, terutama ibunya, dalam kehidupan kami. Dia sering datang ke rumah tanpa pemberitahuan, ikut campur dalam hal-hal kecil, mulai dari perabotan rumah hingga keuangan kami. Awalnya aku tidak terlalu memikirkannya, mencoba bersikap sopan dan menerima bahwa ini adalah bagian dari pernikahan. Tapi seiring waktu, aku mulai merasa bahwa campur tangan ini semakin mengganggu. Ibunya Mas Fajar tidak hanya sekadar memberikan saran. Ia mulai mempertanyakan penghasilan kami, menanyakan bagaimana kami mengatur keuangan, dan bahkan menyuruh Mas Fajar untuk membantu kakaknya, Bang Herman, yang sering datang meminta uang. Aku tidak mengerti mengapa mereka selalu bergantung pada Mas Fajar. Padahal Bang Herman sudah berkeluarga dan seharusnya bisa mengurus dirinya sendiri. Setiap kali Mas Fajar memberinya uang, aku merasa risih, tapi aku menahan diri untuk tidak memicu pertengkaran. Terlepas dari semua itu, aku dan Mas Fajar masih saling mencintai dan berusaha menjalani kehidupan rumah tangga dengan baik. 6 bulan setelah pernikahan, aku hamil. Kabar itu membawa kebahagiaan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Mas Fajar, yang biasanya pendiam, tiba-tiba menjadi sangat antusias. Ia mulai menyiapkan segala sesuatu untuk kehadiran anak kami, dari baju-baju kecil hingga kamar bayi yang ia cat sendiri dengan penuh semangat. Dalam hatiku, aku merasa bahwa inilah titik puncak kebahagiaan kami, sebuah keluarga kecil yang sempurna sedang terbentuk. Namun, kehidupan tak selalu berjalan seperti yang kita rencanakan. Setelah Zian lahir, semuanya mulai berubah. 6 bulan setelah pernikahan, akhirnya datanglah kabar yang kami tunggu-tunggu. Aku hamil. Saat melihat hasil tes kehamilan positif, rasanya seperti dunia berhenti sejenak. Perasaan bahagia menyelimutiku, dan tanpa menunggu lama, aku langsung memberitahu Mas Fajar. Mas Fajar, aku hamil, teriakku dengan penuh antusias saat Mas Fajar baru saja pulang kerja. Aku memperlihatkan hasil tes kehamilan di tanganku. Wajah Mas Fajar seketika berubah cerah, dan ia langsung memelukku erat. Alhamdulillah, ini benar? Kita akan jadi orang tua? Tanyanya dengan nada penuh kebahagiaan. Matanya berbinar-binar, menunjukkan betapa senangnya dia menerima kabar ini. Iya, Mas Fajar. Aku nggak percaya akhirnya kita akan punya anak. Jawabku, tak kuasa menahan air mata kebahagiaan. Sejak saat itu, Mas Fajar menjadi lebih perhatian daripada sebelumnya. Dia mulai membantuku mengurus hal-hal kecil, memastikan aku mendapatkan istirahat yang cukup, dan tidak pernah absen menemani setiap kali aku kontrol ke dokter. Kamu butuh apa-apa? Nggak usah ragu bilang ke aku, ucap Mas Fajar suatu malam ketika melihatku tampak lelah setelah kontrol ke dokter. Aku tersenyum kecil, merasakan cinta dan perhatian yang semakin dalam darinya. Nggak apa-apa, Mas Fajar. Cuma sedikit capek saja, tapi aku baik-baik saja. Kami mempersiapkan segala sesuatu dengan penuh cinta. Mulai dari memilih pakaian bayi, hingga menata kamar tidur yang kelak akan menjadi tempat anak kami beristirahat. Mas Fajar bahkan lebih bersemangat dari aku. Ia selalu memastikan bahwa setiap detail terpenuhi. Tapi, meskipun Mas Fajar begitu antusias, kehamilanku tidak selalu berjalan mulus. Trimester pertama terasa berat bagiku. Aku sering merasa mual, lemas, bahkan beberapa kali harus izin tidak masuk kerja karena kondisiku yang tidak stabil. Selain itu, pemeriksaan rutin ke dokter pun tak pernah kulewatkan, karena kami berdua ingin memastikan kondisi bayi selalu sehat. Namun, meski kondisi tubuhku begitu sehat, perasaan bahagia itu tetap menguatkanku. Hingga tiba saat yang dinantikan, bayi kami lahir. Aku dan Mas Fajar menantikan momen ini dengan penuh harapan. Proses persalinan berjalan lancar, tapi ketika akhirnya aku melihat wajah bayi kami, ada sesuatu yang membuatku terdiam sejenak. Matanya, ada yang berbeda.
Salah satu matanya terlihat lebih besar dari yang lain. Saat aku memandanginya, perasaan campur aduk muncul. Aku tidak tahu harus berkata apa. Tapi bagiku, bayi ini tetaplah anugerah yang Tuhan berikan. Zian, nama yang sudah kami siapkan sejak tahu jenis kelaminnya, tetap sempurna di mataku, apapun kondisinya. Mas ini anakmu, bisikku lemah. Namun, saat Mas Fajar melihatnya, ekspresinya berubah. Ia menatap Zian dengan sorot mata yang sulit aku artikan, lalu tiba-tiba ia menghela napas panjang. Kok anak kita kayak gini? Katanya pelan, nadanya dingin. Aku langsung tersentak mendengar ucapannya. Mas Fajar, apa maksudmu? Aku bertanya seolah-olah aku tak tahu apa maksud Mas Fajar. Matanya itu loh besar sebelah. Kenapa bisa begitu? Apa kamu gak jaga kesehatan selama hamil, jadi anak kita cacat gitu? Tanyanya dengan nada yang mulai meninggi. Aku terdiam, merasa terpojok. Selama kehamilan, aku sudah berusaha sebaik mungkin menjaga diriku dan janin kami. Aku rutin periksa ke dokter, menjaga pola makan, dan melakukan semua yang perlu dilakukan. Tapi, meskipun begitu, Mas Fajar tetap menyalahkanku. Sejak saat itu, ia menjadi lebih dingin dan sering menghindari Zian. Rasa antusias yang dulu ia tunjukkan selama masa kehamilan tiba-tiba hilang begitu saja. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi untuk membuatnya menerima keadaan anak kami. Aku hanya bisa berharap, seiring waktu, Mas Fajar akan belajar mencintai Zian seperti aku mencintainya. Tapi kenyataannya, kebahagiaan yang kami impikan tertunda. Dan sejak itu, segalanya mulai berubah. Setelah Zian berusia setahun, kejanggalan yang semula aku coba abaikan mulai terasa semakin nyata. Zian belum menunjukkan tanda-tanda perkembangan seperti bayi seusianya. Ia belum bisa merangkak, apalagi berjalan. Kekhawatiran yang semakin menggunung membuatku akhirnya memutuskan untuk membawanya ke dokter spesialis anak. Hari itu, Mas Fajar dengan enggan ikut menemani, meskipun wajahnya menunjukkan bahwa ia lebih ingin berada di tempat lain. Saat dokter memeriksa Zian dengan teliti, aku duduk di samping Mas Fajar, memegang tangannya. Tapi tangannya terasa dingin dan kaku. Ia tak mengucapkan sepatah kata pun selama pemeriksaan berlangsung, seolah-olah sudah mengetahui apa yang akan dikatakan dokter. Setelah serangkaian tes dilakukan, dokter menghela napas panjang dan menatap kami dengan penuh simpati. Ibu, Bapak, saya harus memberitahu bahwa anak Anda, Zian, mengalami kelumpuhan. Kemungkinan besar ini disebabkan oleh kondisi medis yang terjadi saat dalam kandungan. Duniaku seketika runtuh. Aku merasakan seluruh tubuhku gemetar, napasku berat, dan air mata mengalir tanpa bisa ditahan. Mas Fajar, yang sejak tadi diam, tiba-tiba berdiri. Ia menatap dokter dengan pandangan marah, seolah-olah ingin meluapkan semua kekesalannya di situ juga. Kelumpuhan? Bagaimana bisa? Apa ini karena kamu gak jaga dia selama hamil? Tanyanya dengan nada tajam, menatapku dengan kemarahan yang sulit kubayangkan. Mas Fajar, ini bukan salahku. Suaraku bergetar, mencoba menjelaskan. Aku sudah melakukan semua yang aku bisa. Ini bukan sesuatu yang bisa kita kendalikan. Semua itu omong kosong. Mas Fajar menghempaskan tangannya dengan frustrasi. Kamu yang hamil, kamu yang harusnya jaga anak ini. Sekarang lihat apa yang terjadi. Dia cacat. Kata-kata Mas Fajar menamparku lebih keras dari apapun. Rasanya seperti dihantam oleh beban yang tak tertahankan. Aku hanya bisa menangis, tak sanggup melawan apa yang baru saja ia ucapkan. Di matanya, aku gagal sebagai istri, dan yang lebih menyakitkan, ia melihat Zian sebagai beban yang memalukan. Sejak saat itu, hubungan kami mulai memburuk. Mas Fajar semakin sering pulang larut malam dan menghindari Zian. Ia tak pernah lagi menggendong atau menyentuh anak kami. Setiap kali ia melihat Zian, sorot matanya selalu penuh rasa kecewa dan jijik. Bahkan,
Aku pernah mendengar dia berbicara dengan ibunya tentang kemungkinan Zian bukan anak kandungnya. Entah kenapa aku merasa dia bukan anakmu, Jar. Ibunya berkata pelan kepada Mas Fajar di ruang tamu suatu malam. Bang Herman, kakak Mas Fajar, yang sedari awal tidak menyukaiku, langsung menanggapi dengan cepat. Aku juga punya firasat begitu, Jar. Kamu terlalu baik untuk dia, terlalu percaya. Lihat sekarang akibatnya. Kamu dapat anak cacat, mana mungkin itu darah dagingmu? Kalau kamu menikah sama wanita lain, aku yakin anakmu gak akan seperti ini. Setiap kata dari ibu mertua dan Bang Herman yang dituduhkan kepadaku terasa seperti duri yang menusuk hatiku. Mereka menuduhku seolah-olah aku adalah biang keladi dari segala masalah ini. Semenjak mendengar percakapan itu, Mas Fajar semakin menjauh dariku. Setiap kali aku mencoba berbicara, ia hanya menghela napas panjang dan menghindari percakapan serius. Sementara itu, pandangannya terhadap Zian semakin memburuk. Aku melihatnya semakin sering menatap Zian dengan rasa jijik yang tak tertutupi. Mas Fajar mulai menunjukkan perubahan yang semakin drastis. Ia pulang semakin larut, dan kadang-kadang tidak pulang sama sekali. Ketika aku bertanya, dia hanya menjawab singkat, "Aku lagi butuh waktu sendiri. Jangan ganggu aku." Sementara itu, ibunya semakin gencar menjelek-jelekan aku. "Kamu yang bawa sial ke keluarga ini," katanya suatu hari ketika aku mengunjungi rumah mereka. "Kalau bukan karena kamu, Mas Fajar gak akan punya anak yang cacat seperti itu." Ucapan itu begitu menyakitkan, tetapi aku sudah terlalu lelah untuk melawan. Perasaanku hancur, dan aku hanya bisa diam, mencoba menahan air mata yang terus mengalir setiap malam. Aku merasa sendirian, terjebak dalam rumah tangga yang semakin tidak aku kenali lagi. Di sisi lain, orang tuaku menjadi satu-satunya sumber kekuatan. Mereka selalu mendukungku tanpa syarat. "Kamu harus kuat, Nak. Zian butuh ibunya yang kuat, meskipun ayahnya tak bisa diandalkan," kata ibuku, menggenggam tanganku erat. "Allah memberi cobaan ini karena Dia tahu kamu mampu melaluinya." Namun, seberapapun dukungan yang aku terima, rasa bersalah itu terus menghantuiku. Aku mulai merasa gagal, bukan hanya sebagai istri, tapi juga sebagai ibu. Mas Fajar, yang dulu adalah suamiku yang penuh cinta, kini menjadi orang asing yang memandangku dengan kebencian. Sementara Zian, anakku yang tak berdosa, menjadi korban dari semua konflik ini. Aku terjebak dalam dilema. Haruskah aku bertahan demi Zian, atau melepaskan semua demi kebahagiaan kami berdua? Di saat aku berada di titik terendah dalam hidupku, ibu mertua datang ke rumah dengan seorang wanita muda yang tidak pernah aku kenal sebelumnya. Wanita itu, yang diperkenalkan sebagai Ririn, adalah gadis berusia 25 tahun dengan penampilan anggun dan sikap yang terlihat sopan. Aku ingat bagaimana dia tersenyum dengan malu-malu saat diperkenalkan, seolah-olah ia tahu bahwa kehadirannya akan menghancurkan kehidupan yang pernah aku bangun dengan susah payah. "Ibu, ini siapa?" tanyaku, berusaha tetap tenang walaupun perasaanku sudah mulai tidak nyaman. Ibu mertua hanya memandangku dengan dingin sebelum menjawab, "Ini Ririn. Dia calon istri Mas Fajar." Seolah petir menyambar, kata-kata itu menghantam telingaku dengan keras. Aku terdiam sejenak, mencoba mencerna apa yang baru saja kudengar. Mas Fajar, yang saat itu duduk di sofa, tidak sedikit pun melihat ke arahku. Tatapannya tertuju pada Ririn, penuh dengan perhatian yang dulu hanya ia tunjukkan padaku. "Mas Fajar, apa maksud semua ini?" tanyaku dengan suara yang mulai bergetar. "Ini keputusan yang terbaik, untuk Mas Fajar," jawab Bang Herman dingin tanpa menatapku. "Ririn bisa memberikan apa yang istrimu tidak bisa berikan. Kasihan Mas Fajar, dia juga butuh keluarga yang normal. Anak yang sempurna, kamu dan anak cacatmu hanya menjadi beban." Seketika, dunia yang kujalani selama ini runtuh di depan mataku. Aku yang berharap Mas Fajar akan membelaku dan Zian ternyata hanya diam saja. Semua janji manis, semua kebahagiaan yang pernah aku rasakan,
seolah menguap begitu saja. Aku menatap Mas Fajar, berharap menemukan sisa-sisa cinta yang pernah ada di antara kami. Tapi yang kulihat hanya kekosongan, seolah aku hanyalah bayangan masa lalu yang tidak lagi berarti. Ibu mertua melanjutkan dengan nada penuh kebencian, "Sudah saatnya Mas Fajar mendapatkan istri yang pantas untuknya. Kamu tidak bisa memberikan apa yang dia butuhkan, dan anak cacat itu bukan tanggung jawab Mas Fajar. Ririn akan memberikan keturunan yang sehat, sesuatu yang tidak pernah bisa kamu berikan." Aku merasa seperti ditikam. Kata-kata itu menghancurkan hatiku berkeping-keping. Bang Herman, yang duduk di samping Mas Fajar, hanya diam, tapi kehadirannya seakan mendukung apa yang dikatakan ibunya. Tidak ada satupun orang di ruangan itu yang berpihak padaku. Aku benar-benar sendirian. "Kamu bercanda, kan, Mas Fajar? Setelah semua yang kita lalui bersama, kamu mau membuangku begitu saja?" Tanyaku dengan air mata yang mulai mengalir di pipiku. Di tengah tangisanku akhirnya Mas Fajar berbicara. "Naura, aku sudah memikirkan ini matang-matang," jawab Mas Fajar dengan suara yang tak lagi mengenal kasih. "Aku sudah muak. Ibu dan Bang Herman benar. Ririn adalah solusi untuk masalah kita. Dan kamu lebih baik pergi." Tanpa perasaan, Mas Fajar menunjuk pintu depan, seolah-olah mengusirku keluar dari hidupnya. Aku menoleh pada Ririn, berharap dia akan mengatakan sesuatu, tetapi dia hanya menundukkan kepalanya, diam tanpa sepatah kata pun. Aku terpaksa meninggalkan rumah itu dengan perasaan hancur. Tidak ada yang aku bawa selain Zian, anakku yang tak berdosa. Mas Fajar, yang dulu pernah berjanji untuk setia di depan penghulu, sekarang berubah menjadi orang yang sama sekali tidak aku kenali. Dia memilih jalan yang sama sekali tak pernah terbayangkan olehku. Kehidupan baru dengan orang lain, tanpa kami. Ketika aku kembali ke rumah orang tuaku, mereka menyambutku dengan kehangatan dan pelukan yang tulus. Air mataku tak terbendung saat aku menjelaskan semuanya kepada mereka. "Ibu, ayah, aku diusir dari rumah. Mas Fajar sudah tidak menginginkan aku lagi. Dia memilih wanita lain, dan dia menyalahkan Zian atas semua ini." Ibuku menggenggam tanganku erat, air matanya tak kalah deras. "Naura, kamu sudah berusaha. Kamu kuat. Jangan biarkan orang seperti mereka menghancurkanmu. Kamu punya kami. Zian punya kami. Kami akan selalu ada untukmu." Ayahku, yang biasanya pendiam, berbicara dengan nada tegas. "Kamu dan Zian tidak akan pernah jadi beban di rumah ini. Kita akan hadapi ini bersama." Di tengah rasa sakit yang menusuk, dukungan dari keluargaku memberiku sedikit kekuatan. Aku tahu perjalananku masih panjang dan penuh tantangan, tetapi aku bertekad untuk melanjutkan hidupku, untuk Zian. Aku tak akan membiarkan Mas Fajar atau keluarganya merenggut kebahagiaan kami lagi. Namun, jauh di dalam hatiku, perasaan perih itu tetap ada. Aku masih belum bisa sepenuhnya memahami bagaimana cinta yang pernah begitu besar berubah menjadi kebencian yang mengakar. Mungkin suatu hari, aku akan menemukan jawabannya. Tapi untuk sekarang, aku hanya bisa bertahan, demi diriku sendiri dan anakku yang malang. Setelah 2 bulan melalui proses yang penuh dengan kesakitan, akhirnya aku dan Mas Fajar resmi bercerai. Aku ingat hari ketika pengadilan menyatakan putusan itu, perasaan yang melanda hatiku begitu campur aduk, antara rasa lega karena terbebas dari pernikahan yang penuh luka, dan kepedihan karena aku harus menghadapi kenyataan bahwa rumah tangga yang pernah kuimpi-impikan kini benar-benar runtuh. Mas Fajar, yang dulu bersamaku saat kami mengucapkan janji setia di depan Allah, kini menjadi orang asing yang bahkan tidak mampu menatapku saat keluar dari ruang sidang. Zian, yang saat itu baru berusia 2 tahun, menjadi satu-satunya alasan aku tetap kuat. Setiap kali melihat senyum kecilnya, meskipun dengan segala keterbatasannya, aku tahu aku harus bertahan. Dia adalah anugerah dalam hidupku, meskipun banyak orang melihatnya sebagai beban yang harus ditanggung. Namun bagiku,
Zian adalah sumber kekuatanku, sumber harapan yang membuatku mampu melangkah meski rasa sakit itu tak pernah benar-benar hilang. Orang tuaku, terutama ibuku, menjadi pilar utama dalam hidupku. Setelah perceraian, aku dan Zian kembali tinggal bersama mereka. Ibuku adalah sosok yang selalu ada, tidak hanya untukku, tetapi juga untuk Zian. Dia memperhatikan setiap detail perkembangan Zian, merawatnya dengan penuh cinta dan kasih sayang yang tak pernah berkurang. Setiap kali aku merasa lelah atau hampir menyerah, ibuku selalu ada untuk menguatkanku. "Apa kamu sudah makan, Nak?" tanya ibu suatu sore saat dia sedang menyuapi Zian. Aku hanya menggeleng pelan. Nafsu makan sudah lama hilang, sejak konflik dengan Mas Fajar mencapai puncaknya. Tapi ibu, dengan tatapan lembut yang selalu menenangkan, memaksa aku untuk duduk di meja makan. "Kamu harus jaga kesehatanmu, Dina. Kalau kamu sakit, siapa yang akan merawat Zian?" katanya sambil menyuapkan makanan ke piringku. Kata-katanya begitu sederhana, tetapi syarat makna. Aku tahu ibu benar. Zian bergantung sepenuhnya padaku, dan aku tak boleh menyerah. Setiap hari, melihat bagaimana ibuku menggendong Zian, bernyanyi pelan untuknya, atau sekadar membelai rambut halusnya, membuatku sadar betapa beruntungnya aku masih memiliki keluargaku. Ayahku, meskipun pendiam, juga menjadi pendukung yang luar biasa. Dia tidak banyak bicara, tetapi setiap kali aku melihat tatapan sayangnya pada Zian, aku tahu dia juga terluka melihat cucunya mengalami begitu banyak kesulitan di usia yang begitu muda. Kadang-kadang aku melihatnya duduk di ruang tamu sambil menggendong Zian, menggoyangkan kursi pelan-pelan sambil memandang jauh keluar jendela, mungkin memikirkan masa depan yang tidak pernah kami bayangkan akan seperti ini. Meskipun aku berusaha untuk tetap kuat, ada hari-hari di mana kepedihan begitu mendalam, begitu menguasai, hingga aku merasa sulit untuk bangun dari tempat tidur. Malam-malamku seringkali dilalui dengan air mata, menangis dalam keheningan agar tidak terdengar oleh orang tuaku atau Zian. Rasa kehilangan dan penolakan dari Mas Fajar masih menyakitkan, terutama saat aku mengingat semua kata-kata kasar yang ia ucapkan sebelum akhirnya mengusirku. Bahkan setelah perpisahan, rasa bersalah dan penyesalan seringkali menyusup ke dalam pikiranku. Apakah ini semua salahku? Pikirku berulang kali. Apakah aku tidak cukup baik sebagai istri? Apakah aku bisa melakukan sesuatu yang lebih untuk menyelamatkan pernikahan kami? Namun, di balik semua rasa sakit itu, aku tahu bahwa perceraian adalah jalan terbaik. Mas Fajar telah memilih jalannya sendiri, dan meskipun menyakitkan, aku harus menerimanya. Aku tidak bisa terus berharap dia akan berubah atau kembali. Yang terpenting sekarang adalah membangun kembali hidupku, bukan untuk diriku sendiri, tapi untuk Zian, anakku yang tak berdosa, yang tak pernah salah dalam semua ini. Dalam keheningan malam, ketika Zian tertidur di pelukanku, aku seringkali merenungkan hidupku yang dulu, betapa semuanya terasa sempurna di awal, dan betapa cepatnya kebahagiaan itu runtuh. Tapi dalam pelukan kecil Zian, aku menemukan kedamaian yang baru, sebuah harapan bahwa meskipun hidupku telah berubah, aku masih memiliki masa depan yang bisa aku bentuk, meskipun terasa berbeda dari apa yang pernah aku bayangkan. Orang tuaku terus mendukungku, baik secara emosional maupun finansial. Aku mulai mencari pekerjaan baru, berusaha membangun kembali karierku yang sempat terhenti. Meski begitu, aku masih sering bertanya-tanya bagaimana hidupku bisa berubah begitu drastis dalam waktu yang relatif singkat. Ririn, wanita yang dipilihkan oleh ibu mertua untuk Mas Fajar, kini telah menjadi bagian dari hidupnya, dan aku tak pernah mendengar kabar lagi tentang mereka. Namun, di antara semua rasa sakit dan kehilangan itu, aku mulai menemukan diriku yang baru. Seorang wanita yang, meskipun terluka, tetap berdiri teguh untuk anaknya. Hidup dalam kepedihan bukanlah hal yang mudah, tetapi setiap hari aku berusaha untuk melangkah, walaupun langkah itu terasa berat. Mungkin suatu hari nanti, aku akan benar-benar sembuh dari luka ini. Tapi untuk sekarang, aku belajar untuk menerima bahwa kepedihan adalah bagian dari perjalananku,
dan dari sanalah aku akan menemukan kekuatan sejati dalam diriku. Setahun setelah perceraian, aku memutuskan untuk bangkit. Aku memanfaatkan keahlianku sebagai public relation, macane public relation, untuk menjadi motivator, memberikan dukungan bagi perempuan dan anak-anak disabilitas. Aku mulai sering tampil di acara publik, berbicara tentang pentingnya menerima dan merawat anak dengan kebutuhan khusus. Dari sana, aku menemukan tujuan hidup baru. Semua aktivitasku dalam menjadi seorang motivator mulai membuahkan hasil. Aku mendapat penghargaan dari pemerintah atas upaya yang kulakukan untuk meningkatkan kesadaran tentang anak disabilitas. Zian, anakku yang dulu dianggap cacat, kini mulai menunjukkan perkembangan yang luar biasa. Matanya sudah hampir normal, dan dia mulai bisa berjalan. Zian ternyata memiliki kecerdasan yang luar biasa. Meski pernah dipandang sebelah mata oleh ayahnya sendiri, dia tumbuh menjadi anak yang pintar secara akademis. Aku bangga melihat kemajuan yang dicapai Zian, dan kami hidup bahagia, hanya berdua, namun penuh dengan cinta dan kebahagiaan. Di sisi lain, kehidupan Mas Fajar yang baru tidak seindah yang dia bayangkan. Setelah menikahi Ririn, mereka dikaruniai seorang anak. Namun, anak mereka lahir dengan kelainan, memiliki hanya 4 jari di kedua tangan. Ketakutan dan rasa malu melanda Ririn, dan dia akhirnya meninggalkan Mas Fajar. Mas Fajar, yang dulu merasa bangga telah menyingkirkanku dan Zian, kini merasakan apa yang aku rasakan. Anak yang dia banggakan sebagai penerusnya ternyata memiliki kelainan, dan dia pun mulai menyesali semua perbuatannya padaku dan Zian. Aku tidak pernah mengharapkan Mas Fajar kembali, tapi aku tahu dia menyesali keputusannya. Kini, aku dan Zian menjalani hidup kami dengan tenang dan penuh kebahagiaan. Aku terus berjuang untuk membantu orang lain yang mengalami nasib serupa denganku. Kisah ini adalah kisah tentang kekuatan, tentang bagaimana aku, seorang perempuan, bangkit dari keterpurukan, menerima anakku dengan segala kekurangan dan kelebihannya, serta menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya. Kini, hidupku lengkap bersama Zian, dan aku tahu bahwa takdir telah memberikan pelajaran berharga yang membentuk diriku menjadi lebih kuat.